dalam hatimu ya Allah, mengikuti setiap rencanamu. Engkaulah Yesus dan Tuhan dan Rajaku ya Tuhan. Oh, inilah hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih, inilah pujian kami, Rajaku. Tenanglah jiwaku, haleluya, dan persiapkan hati-hati kami Tuhan Yesus. Saat ini kami mendengarkan kebenaran firman Allah. Firman adalah kekuatan Allah sendiri, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kehidupan orang. Terima kasih ya Tuhan. Bila kedalaman hati kami, Engkau akan isi hati kami, perasaan kami Tuhan. Engkau lah yang menjadi kerinduan kami hari ini ya Tuhan. Di tengah keadaan kondisi apapun hari ini Tuhan, biarlah kekuatan firman Allah dan firman Allah yang murni itu Tuhan jamah setiap ikat. Doa yang ada di rumah Tuhan, jamah mereka. Siapkan hati-hati mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh menikmati hadirat-Mu, dan mereka boleh mengerti kebenaran-Mu. Dan Tuhan, Engkau menguatkan setiap iman dan percaya kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Ya. Siapa Tuhan, di minggu yang pertama di bulan Februari tahun 2021 ini kita akan lanjutkan dengan seri firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Kita tahu bahwa kita sudah diberikan tanda, diberikan mujizat, diberikan arahan, diberikan petunjuk yang jelas. Sehingga itu membawa kita bukan kepada suatu kebingungan atau ketidakjelasan, bahkan keraguan-raguan akan Allah. Mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Hari ini saudara, kita akan meneruskan dengan firman Tuhan yang kita kemarin sudah belajar tentang air hidup. Bahwa air hidup yang dimaksud oleh Yesus adalah dari dalam diri kita ada hal-hal yang rohani yang terus akan hidup. Oleh sebab itu kita harus dilahirkan oleh air dan roh, karena dialah sumber kehidupan itu. Saudara, kita akan melanjutkan tanda-tanda yang Tuhan berikan melalui Yohanes ini. Kalau yang pertama dulu kita sudah bahas tentang jangan sampai kita salah menafsirkan dari tanda itu. Kita akan lanjutkan dengan tanda yang kedua. Kalau tanda yang pertama kita melihat bahwa air anggur, ya, Yesus mengubah air jadi anggur, jadi air anggur, ya. Kita akan baca dulu di dalam kitab Yohanes 4 ayat 43 sampai 53. Saya akan bacakan, saudara akan melanjutkan ayat berikutnya. Dan setelah 2 hari Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka beberapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya
dan ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Amin, puji nama Tuhan. Tanda kedua diberikan oleh Yesus adalah anak itu hidup. Jadi hidup. Saudara, kalau perhatikan kecanggihan teknologi yang terjadi pada saat ini, kita mungkin mendengar bahwa sekarang di masa pandemi ini orang social distancing, kemudian pembatasan, ada yang menciptakan antar, kalau kita sudah kenal ojol ya, ojek online, kita juga sekarang kita mengenal ada yang mengirim makanan atau paket atau barang lewat apa saudara? Drone. Ya, dikirimlah drone itu ke alamat yang dituju. Ya, tentu dengan keterbatasan yang ada, tapi itu sudah meningkat ya, sudah meningkat. Teknologi ini bahkan membawa, kalau sekarang kita melihat tentang defense atau pertahanan di teknologi ini, drone ini juga sudah dipakai. Saudara perhatikan kalau drone ini mungkin punya range atau jarak yang tertentu. Ya, misalnya kita sampai berapa kilometer, misalnya 1 kilo, 2 kilo atau area di Bandung ini. Tapi kalau drone yang dipakai oleh bidang keamanan, pertahanan dan untuk militer itu bisa jauh, bahkan sampai ke tempat-tempat yang jauh, memakai teknologi satelit ya. Jadi bisa dimonitor sekarang, bahkan pada ada takut ya, karena kalau tinggal ngebom sekarang tinggal diluncurkan saja. Bahkan untuk orang memasang mata-mata juga bisa melihat langsung drone ini. Kalau kita bisa lihat di Google Map juga kita bisa lihat alamat ini. Oh, ternyata bisa kelihatan seperti yang dicitrakan itu video atau gambarnya. Begitulah ini di remote, jarak jauh. Kita nggak tahu ya. Kemarin juga ada di Indonesia dinyatakan ada drone yang masuk ke Indonesia dari Cina. Jauh, kontrol dari jauh. Teknologi ini sudah menggambarkan, mendeskripsikan bahwa ada satu kekuatan yang bisa kontrol jarak jauh. Nah, hari ini kita melihat peristiwa ini di dalam firman Tuhan. Ada yang melebihi daripada itu ya. Saudara, tanda-tanda yang dibuat atau ditujukan oleh penulis kitab Yohanes ini menyatakan bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, Dia yang menebus dosa kita, dan dengan tujuan iman kita supaya memperoleh hidup di dalamnya. Tentu kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, beriman, kita sudah memperoleh jaminan itu. Tapi bagi saudara yang belum, hari ini saya mengundang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Supaya kita tidak salah mengerti apa makna tandanya, supaya kita mengerti kegunaan dari tanda-tandanya dan mujizatnya, supaya kita juga paham akan tujuan daripada tandanya. Kalau tanda yang pertama kita belajar dengan sampai salah menafsirkan, yang kedua ini kita harus mengakui sebagai otoritas yang mutlak. Tanda itu menunjukkan Dialah yang mempunyai kemutlakan otoritas itu ya. Ada seorang perwira dari Kapernaum. Dia pergi ke kanan. Karena dia mendengar Yesus kembali dari Yudea pergi ke Galilea. Ya. Dia ketemu dengan orang-orang di Galilea dan orang-orang Galilea menyambut. Tapi hari ini kita melihat siapakah Allah itu, siapakah Tuhan. Di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa lihatlah sekarang bahwa Akulah Dia, tidak ada Allah kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah merembukan, tetapi Akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak dapat melepaskan dari tangan. Inilah gambaran Allah di dalam perjanjian lama yang digambarkan. Tidak ada Allah selain Allah sendiri. Elohim itu, Yahweh itu, Tuhan itu menyatakan bahwa Dialah Allah. Tidak ada yang terkecuali. Dan Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dialah yang meremukkan dan menyembuhkan. Ini gambaran yang dinyatakan siapa Allah itu.
Dan inilah yang dikerjakan oleh Yesus. Ya, dikatakan ketemu dengan perempuan di Samaria, dikatakan sayalah Kristus itu. Ya, ego eimi, akulah dia. Terus bagaimana sekarang ini kemuliaan Tuhan dinyatakan? Kita melihat hari ini kebenaran firman Tuhan, bagaimana tanda-tanda ini dinyatakan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Dan bagaimana ini dinyatakan? Yang pertama kita bisa melihat di Kapernaum, itu sebagai background pemikiran kita, ya. Kita bisa lihat bahwa Yesus dari Yudea, ya. Yudea itu di sini, saudara, ya. Dari sini, terus dia masuk melalui Samaria. Kalau kemarin yang perempuan Samaria disikar, kemudian berjalan, dia ada di Kana, ya, saudara, di kota Kana. Kemudian didengar dari Kapernaum, ya, dari Kapernaum didengar oleh perwira ini. Cukup jauh, saudara, dari Kapernaum ke Kana. Itu diperkirakan kan sekarang itu sampai 15 mil atau sekitar 24 km. Perwira itu datang dari Kapernaum ke Kana. Untuk apa, saudara? Meminta. Dia meminta dengan sangat kepada Yesus untuk dia datang menyembuhkan anaknya yang sedang sakit dan hampir mati. Kondisi dikatakan itu sedang sakit itu terus keadaannya melemah. Yesus ada di Kana, ya, disongsong dia dari sebelah sini masuk di Kana, kemudian datang. Kita bisa melihat kepedihan seorang ayah atau orang tua jika anaknya sakit dan apalagi mati, mau hampir mati. Ya, tentu ada upaya, tentu ada usaha yang dikerjakan. Tapi kita bisa melihat dia mengatakan kepada Yesus, ya, bahwa kemuliaan Tuhan, tanda dan mujizat itu bisa dikerjakan atau dinyatakan kepada semua orang. Bisa dinyatakan kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Bisa dinyatakan kepada perempuan di Samaria, orang yang terpinggirkan, orang termarginal, orang yang tidak dianggap oleh lingkungannya. Dia juga menemui orang di luar daripada kerajaan Yehuda atau orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Dikatakan di situ ada pegawai istana. Dinyatakan di situ bisa saja terjadi itu pegawai istana Roma, tetapi dinyatakan di daerah itu adalah kekuasaan dari Herodes. Pasti dari istana atau pegawai istana daripada Herodes yang ditempatkan di Kapernaum. Ya, tentu tidak jadi masalah. Kemuliaan Tuhan itu dapat dinyatakan kepada semua orang. Hari ini pun kemuliaan Tuhan, tanda-tanda dan mujizat itu juga berlaku bagi kita semua. Apapun posisinya, jabatannya, atau kondisinya, ya. Kalau dahulu dia menyampaikan kepada orang-orang pilihan Tuhan di Yerusalem, orang-orang Yudea, orang-orang Yahudi, dia juga melawat orang-orang Samaria, dia juga melawat orang-orang non-Yahudi, ya. Hari ini pun Allah juga menyatakan lawatannya kepada kita semua. Berlaku untuk dinyatakan kepada semua orang. Yang kedua, saudara, bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan? Dinyatakan dalam otoritasnya. Jadi pegawai istana ini meminta kata datanglah. Itu menandakan bahwa kata bahasanya dinyatakan come down, turun. Dari sini, dari Kana itu, daerah pegunungan, dia harus turun ke Kapernaum, di daerah Danau Galilea itu. Katakan turun. Waktu itu dia yang pertama, saudara, dia itu meminta untuk datang. Posisinya tentu sebagai pegawai, seorang pegawai istana, ya. Kalau Benson menyatakan, komentari Benson menyatakan bahwa itu salah satu menteri, gitu ya, dari kerajaan itu. Pasti punya posisi itu, pasti punya jabatan. Nah, kenapa dia sampai rela turun? Karena ada satu kebutuhan itu. Tetapi dia meminta, pasti punya. Apalagi ini kondisinya orang Yahudi di bawah kekuasaan orang-orang
Romawi pada saat itu. Dia masih meminta posisi dan statusnya dipakai. Tuhan, datanglah. Tapi Yesus menjawab, apa saudara? Dia katakan, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Orang yang punya posisi ya, orang yang punya status, digitukan sama Tuhan Yesus. Kita bisa melihat dari sini, posisi kita, jabatan kita, status kehidupan kita tidak bisa membuat otoritas atau mujizat Allah itu ditarik karena keberadaan kita. Ya bisa. Ya. Yang kedua, dia menekankan pakai jabatan kuasanya ini. Dikatakan datanglah, itu bermakna perintah, satu mendesak, harus dipatuhi dan sangat penting. Kata di ayat 49, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata datang itu juga sama yang dipakai supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya di ayat 47. Kata datang itu juga pakai kata yang sama, tetapi mempunyai struktur. Yang pertama datang itu masih ya kalau memungkinkan gitu, situasional, sesuai dengan kondisi. Tetapi yang kedua ini ada unsur imperatif, satu perintah, karena dia punya kuasa itu, punya posisi, punya jabatan itu. Nah, di dalam kebenaran yang disampaikan ini menyatakan bahwa kemuliaan Tuhan, tanda-tanda yang diberikan Tuhan, mujizat Tuhan itu tidak bisa dipengaruhi oleh otoritas atau kuasa atau jabatan apapun yang ada di dunia ini. Itu adalah ada di dalam otoritasnya dia sendiri. Dia punya kuasa, mungkin bisa datangkan, tapi untuk memaksa. Kata datanglah ini bersifat memaksa, mendesak Yesus. Kalau tidak anakku mati. Karena dia punya posisi, punya jabatan, ada kuasa. Ya. Yang berikutnya adalah muliaan atau tanda Tuhan dinyatakan di dalam iman. Iman pegawai istana ini dibenarkan dulu, dibetulkan dulu. Dia mungkin sudah terbiasa, punya kuasa, punya kekuatan dulu pegawai-pegawainya atau yang di dalam kekuasaannya. Pergi, datang. Ya juga ingin memakai bahwa kondisinya ini untuk mempengaruhi supaya anaknya ditolong. Tentu kalau tidak penting, pegawai istana ini tidak akan minta. Pasti anak ini juga sudah diupayakan untuk supaya sehat atau selamat. Orang yang berposisi punya jabatan, tentu akan mengusahakan dong anaknya sakit. Gak mungkin itu, kecuali kalau dia dalam kondisi atau posisinya orang-orang biasa, dia yang mungkin tidak punya. Tetapi Yesus berkata dalam menyatakan bahwa imannya orang ini, pegawai istana ini harus dibetulkan. Dia berhadapan dengan siapa? Di dalam posisi bagaimana dia berhadapan ini? Ya, baru kemudian membawa implikasi kepada orang lain. Hari ini iman kita juga dibetulkan oleh Tuhan. Di dalam doa katakan bahwa tambahkanlah imanmu dengan kebajikan, kesalehan, pengetahuan akan Allah, kasih kepada saudara-saudara, kasih akan orang lain. Ya, inilah yang bisa dinyatakan tanda dan kemuliaan Tuhan itu. Yang pertama adalah melalui apa, saudara? Bisa dinyatakan kepada semua orang, dan itu hanya dalam otoritasnya, dan dinyatakan melalui iman itu sendiri. Ya, kalaupun kita menolong orang lain, tapi Allah membetulkan iman kita dulu sendiri. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Kan? Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ini apa? Orang itu percaya. Siapa? Pegawai istana itu percaya dulu. Percaya dulu apa? Bahwa tanda dan mujizat yang itu adalah otoritasnya dia sendiri. Otoritasnya Allah itu sendiri. Tidak bisa dia memaksa. Tidak bisa memaksa Tuhan. Kita hari ini juga diingatkan bahwa kita tidak bisa memaksa Tuhan mengubah jalan kehidupan kita. Tapi kita berserah dan bersandar kepadanya. Karena dia tahu yang lebih terbaik.
Dia tahu yang lebih hebat dan lebih daripada kehidupan kita saat ini. Walaupun kondisinya kita belum tahu saat ini, percayalah. Karena di dalam Dia kita berkeberanian jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Inilah yang dibetulkan dulu, atau inilah yang dinyatakan oleh Tuhan. Mengetahui, ya. Kalau kita tadi bicara tentang teknologi yang bisa meremote dari jauh, bisa ribuan kilometer bisa digerakkan drone ini. Yesus yang adalah apa tadi? Allah yang mematikan dan menghidupkan, Allah yang menyembuhkan, itu bisa melakukan remote lebih daripada drone. Kalau drone itu masih terbatas ya saudara, akhirnya menghancurkan atau menaruh bom, hancur, taruh benda atau makanan taruh di situ, habis itu ngapain? Terhadap jiwa tidak bisa. Apakah sudah ada sekarang misalnya ada drone datang terus kemudian memeriksa kondisi, ya? Enak sekarang kalau ada drone bisa begitu ya, tidak ada usaha itu tenaga kesehatan merawat orang yang kena COVID, karena kan langsung Allah bisa menembus lebih dari itu. Kalaupun Dia bisa kontrol dari jauh, Tuhan bisa langsung menjamah. Anak itu juga saat itu juga jadi sembuh. Inilah yang dinyatakan dalam kehidupan kita untuk semua orang ini. Ya, tanda-tanda itu, tanda mujizat itu bekerja sesuai dengan otoritasnya Allah sendiri, ya. Dan Yesus itu juga apakah mempunyai kuasa yang sama? Ya, tentu Yesus punya kuasa yang sama. Kalaupun tidak hadir, kalaupun secara physically ini tidak ada, hari ini pun kita percaya kalau Yesus pun tidak hadir seperti kita saat ini secara fisik, secara budi ini tidak ada. Tetapi di dalam kehadirannya Dia bisa menyatakan. Menyatakan dulu apa? Iman kita kepadanya. Kalau iman kita sekarang misalnya ada yang belum sempurna, terus akan disempurnakan. Yesus tahu iman orang, semua orang dan termasuk pegawai istana ini. Dibetulkan dulu imannya. Siapa? Berhubungan dengan siapa? Dia sampai mengakui bahwa dia anak. Tujuannya bahwa bukan saja anak itu sembuh, ya saudara. Tujuan dari tanda dan mujizat ini bukan saja anak itu sembuh, tetapi apa saudara? Seluruh keluarga dan pegawai istana ini yang menjadi percaya. Inilah tujuan dari kemuliaan ini dinyatakan. Bukan cuma kesembuhan. Kalau cuma kesembuhan ini dialah Allah yang menghidupkan, Allah yang menyembuhkan. Sanggup itu. Tapi yang menjadi tujuan terpenting adalah jiwa-jiwa itu. Bukan kesembuhan dari anak itu saja. Oke. Tapi yang sesungguhnya adalah Yesus ingin menyelamatkan jiwa manusia. Ya. Ku percaya Kau Tuhan, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Katakan Engkau yang lebih tahu. Oh, Engkau yang lebih tahu. Amin. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya, oh tak pernah
hanya kami melihat, tapi kami percaya Tuhan, karena kami tidak melihat hal itu Tuhan Yesus, karena Engkau sendiri menyatakan berbahagialah sekalipun kamu tidak melihatnya, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau di dalam kekekalannya ya Tuhan Yesus, yang sanggup untuk memberikan kesembuhan. Engkau lah Allah yang mematikan, Engkau lah Allah yang menghidupkan, Engkau lah Allah yang menyempurnakan, dan Engkau lah Allah yang menyembuhkan setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk kami mempercayai Engkau. Tanda-tanda ini Tuhan Yesus bukan menjadi suatu mujizat-mujizat yang biasa, tetapi tanda ini membawa kepada pengertian yang benar, mengetahui bahwa Engkau adalah Allah itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Seperti pegawai istana ini Tuhan, dia ingin mengontrol kehidupannya. Bahkan Engkau sang otoritas yang mutlak ini suruh untuk menyembuhkan anaknya. Dia tahu, Allah tahu, bukan untuk maksud itu saja dinyatakan kepada pegawai istana ini, tapi imannya daripada pegawai istana ini yang Allah dan seluruh keluarganya. Injil ini harus disampaikan. Mujizat-mujizat dan tanda-tanda itu kerjakan untuk menunjukkan kemuliaannya. Kemuliaan adalah Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Ajari kami hari ini untuk tetap percaya Tuhan. Seperti istana ini, dia akhirnya mengetahui bahwa siapa Allah itu sendiri. Kalaupun tidak kasat mata, kalaupun tidak ada Yesus hadir di dalam kehidupan anak yang sedang sakit ini Tuhan, tapi inilah kemahakuasaan-Mu sanggup menembus ruang dan waktu. Kehadiran-Mu secara fisik pun Tuhan tidak kami lihat oleh kasat mata, tetapi hati dan rohani kehidupan kami ini Tuhan yang menyadari dan mempercayai. Oleh sebab itu Tuhan, kami mempunyai keberanian yang sungguh untuk menghampiri tata Allah bersama-sama ya Tuhan, karena kami ada di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, Engkau bagi hari ini memberkati semua yang sudah hadir hari ini Tuhan Yesus. Biarlah iman mereka dikuatkan kembali, ditumbuhkan kembali ya Tuhan. Jika hari ini belum melihat tanda-tanda apa yang diharapkan, tentu Engkau tidak tinggal diam Tuhan, tetapi Engkau mengerjakan jauh lebih sempurna dari apa yang kita pikirkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati yang ada di rumah juga, nolong mereka Tuhan. Jika mereka ada yang sakit Tuhan, Kau jamah. Jika mereka ada kesusahan, Kau hiburkan Tuhan. Biarlah kasih setia daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus yang begitu besar dalam kehidupan ini, dan penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.